Laptop yang saya punya ini sudah menggunakan Intel Core i3 generasi ke-10 dan RAM 8GB, tetapi tidak ada diskret GPU-nya guys. Jadi kalau pengen main game favorit saya yaitu MotoGP, hanya mentok di MotoGP 2017. Bisa sih untuk MotoGP 2023, tapi sangat gak nyaman banget mainnya. Beli konsol PS3 risikonya mesin sudah bekas semua dan resiko rusak juga besar. Beli Xbox, PS4, PS5 harganya masih lumayan dan gamenya guys itu pada bayar mahal semuanya guys. Punya dana mepet kere-hore, ya sudah kita rakit PC gaming kere-hore saja. Nanti gamenya kita pinjam saja gratis selamanya ke sobat secara online. Bahkan mungkin PC gaming kere-hore ini bisa benar-benar menjadi konsol gaming guys, seperti halnya PlayStation maupun Xbox. Oke guys, langsung saja kita unboxing dan bahas part-part yang sudah saya beli kemarin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan The Bama Channel di sini. Langsung aja kita akan melakukan unboxing dan bahas part yang sudah saya beli kemarin. Oke ya guys. Yang pertama adalah prosesor guys. Kenapa harus menentukan prosesor dulu? Ya karena otaknya PC kan ada di prosesor guys. Dari prosesor ini nanti akan kita menentukan soket motherboardnya apa. Apakah soket Intel LGA atau AMD AM4. Kemudian jenis RAM yang didukung apakah DDR3, DDR4, atau bahkan DDR5, support hingga Windows berapa, dan sebagainya. Dan yang saya beli nih guys adalah prosesor Intel Pentium G4560 second alias bekas. Nah, kenapa kok pilih bekas? Ya, karena yang baru masih sangat mahal guys untuk ukuran PC gaming kere-hore yang saya idamkan guys. Walaupun prosesor bekas, tapi pada umumnya kondisi dan kinerjanya masih bagus guys. Tinggal kita komunikasi saja sama sellernya, oke? Kemudian kenapa pilih Intel daripada AMD? Karena satu, Intel harganya bekas lebih terjangkau guys, lebih variatif baik itu jenis dan generasi prosesornya maupun juga motherboardnya guys. AMD menurut saya adalah kebalikannya, jadi harga bekasnya masih mahal guys, dan variatif maupun jenis maupun generasinya itu masih lebih sedikit mungkin ya, dan juga untuk motherboardnya juga lebih mahal daripada Intel guys. Tapi memang secara kinerja apalagi untuk gaming guys, menurut saya sih memang AMD lebih gacor ya daripada Intel. Tapi ya terserah kalian guys, kalau memang lebih senang AMD ya silakan berburu AMD dan disiapkan aja budgetnya guys. Oke, kemudian kenapa Intel Pentium G450 kok bukan Intel Core yang lainnya? Ada beberapa alasan guys di sini. Yang pertama yaitu generasi Intel Pentium G450 adalah generasi ke-7 dengan harga bekas yang sangat terjangkau, itu di bawah 200.000. Kemarin saya dapatnya di sekitar 157.000 kalau nggak salah guys. Oke, yang kedua kemudian arsitektur Pentium G450 ini guys memiliki 2 core dan 4 thread seperti halnya Core i3. Sudah mendukung DDR4, DirectX 12 serta suhu kinerja maksimal yang mencapai itu 100 derajat Celcius. Kekurangannya dibanding dengan Intel Core itu adalah Intel Pentium G450 ini tidak ada turbo boost teknologinya guys. Jadi murni hanya berjalan di 3,5 GHz prosesornya. Kemudian berdasarkan situs web situs versus.com dan CPU userbenchmark.com, Pentium G450 ini masih lebih unggul secara scoring guys jika dibandingkan dengan Intel Core i5 generasi ke-6 dan generasi ke-7. Bahkan secara scoring masih lebih unggul daripada Intel Core i7 generasi ke-6 guys. Sehingga saya rasa sih Intel Pentium G450 jangan diremehkan guys ya. Kita buktikan saja bagaimana kinerjanya Intel Pentium G4560 ini guys. Kemudian motherboardnya guys. Yang kedua adalah motherboard. Berdasarkan prosesornya tadi guys, Intel Pentium G4560 yang sudah saya beli, maka saya harus memilih motherboard yang mendukung generasi ke-7 Intel guys, yaitu dengan soket LGA 1151. Nah, pilihan saya itu motherboard dengan LGA 1151 jatuh ke Phenom RX H110 yang baru guys. Kenapa pilih Phenom RX H110? Karena satu, harga barunya sangat terjangkau guys, yaitu hanya di 500 ribuan saja. Kemudian dia sudah support DDR4, sudah support SSD NVMe, dual channel memory RAM-nya, kemudian support 24 pin power motherboard dan 8 pin power CPU. Kemudian sudah ada slot PCI Express untuk VGA pastinya. Kemudian ada 4 soket konektor SATA dan form faktornya micro ATX guys.
Kemudian Phenomerex ini sudah ada website resminya guys. Jadi untuk yang kita yang merakit PC tanpa DVD-ROM, mungkin zaman sekarang nggak ada ya yang merakit PC pakai DVD-ROM. Kita tidak usah bingung guys untuk cara install drivernya. Jadi kita tinggal download saja drivernya di website resminya guys. Dan ini penting guys, punya website itu penting guys, menurut saya sih ya. Kemudian yang terakhir guys, Phenomerex H110 ini garansi motherboardnya adalah 1 tahun guys. Ya kita harus mempertimbangkan garansi guys supaya lebih aman ketika memakai motherboardnya guys. Oke guys, kemudian yang ketiga adalah cooling fan prosesor. Nah untuk fan prosesor ini saya beli yang basic saja guys, yang yang basic lah, yang di harga 25 ribuan. Dan nanti saya juga pasang fan intake 2 RGB 12 cm seharga 30.000. Kemudian juga fan exhaust 8 cm seharga 20.000. Jadi fan intake-nya yang 12 cm untuk masukkan angin segar ke dalam PC-nya. Kemudian untuk fan exhaust-nya 8 cm untuk mengeluarkan udara panas yang ada di dalam PC. Nah, fan extra intake dan exhaust ini guys, jangan disepelekan guys, karena fungsinya mendinginkan suhu prosesor, VGA, dan part-part yang lain guys, agar suhu terjaga, tidak overheat, dan juga agar komponen bekerja secara optimal, serta umur pakai komponennya jadi lebih lama guys. Oke guys, kemudian yang keempat guys, untuk kita bahas memori RAM-nya guys. Jadi memori RAM-nya di sini adalah, memang sih untuk memori RAM akan lebih bagus jika dual channel dan kapasitasnya besar guys. Tapi karena terbatas budget PC gaming Core ini, maka saya beli RAM-nya hanya 1 keping saja guys, dengan kapasitas 8 GB. Dan kan juga untuk VRAM-nya kan sudah ada dari VGA card-nya nanti guys ya. Jadi tidak khawatir RAM-nya terbagi untuk VRAM. Untuk jenis dan kecepatannya menyesuaikan dengan prosesor dan motherboardnya guys, karena kecepatan RAM akan dibatasi oleh prosesor dan atau motherboardnya guys. Di sini saya beli merek Cube Gaming DDR4 8 GB baru guys, dengan kecepatan di 3200 MHz set di harga 250 ribuan guys. Walaupun nantinya RAM ini kecepatannya tidak maksimal karena prosesor dan motherboardnya support di bawah kecepatan RAM-nya, saya rasa tidak masalah guys, karena toh nanti RAM-nya juga bisa gunakan kembali saat upgrade motherboard atau prosesor yang support dan kecepatan RAM-nya. Dan atau kalau ada dana nanti saya beli lagi satu lagi dengan kapasitas dan kecepatan yang sama agar menjadi dual channel dan agar PC gaming Kirewari ini bertambah muak news guys. Oke guys, yang kelima adalah penyimpanan SSD guys. Di sini saya beli untuk SSD NVMe. Kenapa SSD NVMe kok bukan SSD SATA untuk PC gaming Kirewari guys? Karena secara dimensi SSD NVMe lebih kecil, tidak makan ruang dan langsung nempel di motherboard. Kecepatan SSD NVMe relatif lebih kencang daripada SSD SATA guys. Dan harganya juga relatif sama dengan SSD SATA. Jadi ya mending beli SSD NVMe aja guys. SSD NVMe ini saya khususkan untuk full drive C guys, sebagai instalasi sistem dan aplikasi-aplikasinya. Kemudian saya beli SSD NVMe ini dengan kapasitas 512 GB. Karena game sekarang kan ukurannya besar-besar guys, jadi menurut saya minimal memang harus di 512 GB untuk kerja sistem dan juga untuk install aplikasinya, terutama untuk gamenya guys. Nah, merek SSD NVMe ini sebetulnya terserah guys mau pilih merek apa, dan ini kebetulan saya beli dalam satu penjual yang sama sehingga hemat untuk ongkirnya guys. Mereknya PNY di harga 395.000, kondisi dapat baru guys, mantap. Guys, kemudian yang keenam adalah VGA card atau GPU, discrete GPU. Nah, alokasi budget memang salah satunya banyak terpakai untuk VGA card ini guys. Ya, namanya juga PC gaming, walaupun Kirewari tetap budgetnya banyak kemakan di VGA card guys. Untuk VGA card ini guys, target saya adalah di bawah 1 juta dengan kinerja yang sekiranya bisa diandalkan lah. Pilihannya ada beberapa, antara lain di GTX 750 DDR5, kemudian Radeon R7 350 DDR5 dan RX 550 DDR5. Untuk GTX 750 Ti DDR5 harganya sayangnya masih di atas 1 juta guys. Dan pertimbangan pemilihan VGA-nya adalah satu, keluaran tahun paling muda guys. Kemudian yang kedua, support dari X12, mungkin yang terbaru ya, agar support game terbaru juga. Kemudian besaran kapasitas memorinya berapa GB, kemudian jenis memori DDR5 itu wajib, kemudian GPU clock-nya paling nggak yang terbesar di antara pilihan tadi, kemudian dia GPU-nya atau VGA card-nya itu harus low profile guys.
Maksudnya low profile itu tidak butuh asupan power atau tidak pakai pin power, karena PC gaming Kirwari ini kan kalau tegangan listriknya naik kan juga jadi susah nantinya. Kemudian pertimbangannya yang terakhir adalah garansi dari yang mengeluarkan merek guys, itu perlu guys. Dan akhirnya pilihan saya jatuh ke VGA card Furion RX 550 4GB DDR5 kondisi baru guys, di harga 900 ribuan, jadi di bawah 1 juta. Ada sih merek lain yang lebih murah, tapi saya masih ragu dengan garansinya, jadi tidak saya beli daripada nanti kenapa-kenapa di kemudian hari saya juga repot, malah bisa jadi kiri beneran karena part cepat rusak tanpa garansi guys. Kenapa pilih Furion RX 550 4GB DDR5? Karena jika dibandingkan dengan GTX 750 DDR5, R7 350 DDR5 atau bahkan GTX 750 Ti DDR5, RX 550 4GB DDR5 ini guys, dia rilis paling akhir yaitu di 2017. Kemudian dia sudah support dari X12 terakhir. Kemudian support HDMI, GPU clocknya di atas GTX 750 DDR5 dan di atas R7 350 DDR5. Kemudian garansinya 2 tahun ganti baru guys dari Furion, mantap. Kemudian di beberapa gamer guys yang telah kemarin yang saya lihat kemarin itu telah mencoba GTX 750 maupun GTX 750 Ti, mereka ternyata ada beberapa game terbaru yang tidak bisa dimainkan di GTX 750 maupun yang 750 Ti guys. Dan sehingga pilihan saya itu akhirnya jatuh ke RX 550 4GB DDR5 guys ini. Oke guys. Kemudian guys, yang ketujuh adalah kita bahas masalah PSU guys. Nah, PSU atau Power Supply Unit ini adalah ibaratnya jantung dalam tubuh kita guys, yang memompa aliran darah ke seluruh tubuh agar organ tubuh kita tetap sehat dan bekerja maksimal. Oleh sebab itu guys, untuk PSU ini saya tidak ingin yang abal-abal guys, tapi bukan berarti yang harus mahal ya. Tetap disesuaikan dengan budget Kirwari kita, dan kita harus cari yang yang sesuai dengan budget kita, dan kita harus banyak cari referensi guys, agar menentukan PSU yang tepat untuk PC Kirwari kita guys. Pilihan saya jatuh ke GameX VP 500 baru guys. Kapasitasnya 500 watt dengan harga di 450 ribuan guys. Saya kira ini adalah sudah lebih dari cukup guys, baik itu untuk upgrade motherboard dan VGA card ke depannya juga sudah lebih dari cukup guys. Kenapa saya pilih GameX VP 500 ini? Karena satu, harga masih sangat terjangkau guys dan berkualitas dia. Kapasitasnya 500 watt dan ini benar-benar sudah tersertifikasi 80 plus guys. Sudah kita bisa cek di website 80 plusnya. Kemudian untuk 12 voltnya guys, itu besar guys, itu di 34 ampere. Dan dia punya sistem proteksi lengkap, yaitu ada OPP, OVP, UVP, SCP. Untuk detail maksudnya apa, kalian browsing sendiri aja ya. Nanti lah mau dijelaskan sini ya. Kemudian kenapa pilih GameX V500 ini? Kabel konektornya lengkap guys, yaitu satu buah 24 pin 20/4 power motherboard, kemudian satu buah 8 pin 4/4 power CPU, satu buah 8 pin 6/2 PCIe untuk VGA, 4 buah power SATA, dan 3 buah konektor Molex guys. Kemudian yang ketujuh guys, ini GameX VP500 ini sudah pernah ada yang ngetes guys oleh YouTuber profesional sih, menggunakan alat tes yang sangat mumpuni dan memang terbukti tangguh guys untuk GameX ini guys, dan bukan merek abal-abal juga. Jadi kemudian akhirnya saya memilih untuk GameX VP500 ini guys. Kekurangan untuk GameX VP500 ini memang adalah kabelnya guys, kabel yang di 24 pin guys. Jadi kabel yang di 24 pin itu untuk power motherboard masih menggunakan kabel tebal guys. Jadi memang sedikit menyusahkan ketika akan melakukan kabel manajemen di dalam casing PC-nya guys. Kemudian guys, yang terakhir adalah casing PC. Untuk casing PC ini relatif ya guys, karena kalian bisa beli second maupun yang baru. Tapi karena pengalaman saya casing PC baru ada juga yang murah dan harganya tidak terlalu jauh dari casing bekas, akhirnya saya memutuskan untuk beli casing baru yang murah saja guys. Jadi saya beli casing baru yang murah. Casing yang saya beli bukanlah casing gaming, tetapi pertimbangan saya adalah ada 3 guys, yaitu satu, casing baru harga murah, yang kedua form factor micro ATX, yang ketiga modelnya sih nggak jelek-jelek amat guys. Dan akhirnya pilihan saya jatuh ke casing PC baru merek Breeze.
warna full black di harga 175.000 saja guys. Ukuran casing bridge ini panjangnya sekitar 29 cm, lebarnya 17 cm, dan tingginya di sekitar 35 cm. Jadi cukup kompak dan tidak makan banyak ruang guys. Kemudian casing PC bridge ini support untuk VGA, satu buah kipas 8 cm di belakang, satu buah kipas 12 cm di samping, dan satu buah kipas 12 cm di depan guys. Oke guys, jadi itulah guys semua part yang saya butuhkan untuk rakit PC gaming Kirihuri idaman saya guys. Semua partnya baru guys, kecuali prosesor ya guys, ya wajar lah. Kemudian untuk sebetulnya guys saya beli satu part lagi guys, ada part tambahan saya beli tapi ini opsional guys, yaitu saya beli lagi untuk HDD SATA 3,5 inch kapasitas 500 GB second guys di harga 100.000. Ini memang saya tambahan memang opsional, saya gunakan untuk penyimpanan data saat pinjam game-game yang ada dari teman-teman yang ada di online guys, jadi untuk menyimpan pinjaman gamenya guys. Oke guys, detail harga pembelian akan saya tampilkan di akhir video. Bagaimana proses rakitnya nanti, apakah lancar jaya atau ada kendala? Tunggu part video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton di Bama Channel. Jangan lupa subscribe, like, share di Bama Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.